Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Ila hadrat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Mari kita lanjutkan taklim kita pembahasan kitab Alfiyah Ibnu Malik. Sebelum pembahasannya seperti biasa kita melancarkan nazom dulu. Minimal 100 nazom itu kita lancar kalau bisa hafal. Nazom ke-33. Nazom ke-33 sampai 48. Bismillahirrahmanirrahim. Kilta kaza kasnani wasnatani kabnaini wabnataini yajriyani wa takhluful ya fi jami'ihal alif jaran wa nasban ba'da fathin qad ulif warfa bi wawin wa bi yajrur wansi bi salima jam'i amirin wa mudnibi wa shibhi zaini wa bihi ishruna wa babuhu ulhika wal ahluna ulu wa alamuna illiyuna wa arduna syadza wassinuna wa babuhu wa mislahinin qad yarid Dalbabu wa huwa inda qaumin yatarid wa nuna majmu'in wa ma bihil tahaq faslah wa qallaman bi kasrihi nataq wa nunu ma sunniya wal mulhaqi bi aksi zakastamaluhu fantabi wa ma bita wa alifin qad jumi'a yuksaru fil jarri wa fin nasbi ma'a kaza ulatu waladzisman qad ju'il ka adri'atin fihi za aidan kubil wajurabil fathati mala yang surif malam yudhaf aw yaku ba'da al-radif waj'al nahwi yaf'alani nun raf'an wa tab'ina wa tas'aluna wa hadfu halil jazmi wan nasbi sima kalam takuni li tarumi mazlama wasami mu'talan minal asma'i ma kal mustafa wal murtaqi makarima fal awwalul i'rabu fihi qudira jami'uhu wa huwa allazi qad kusira wa thani mankusun wa nasbuhu dhahar yun bakadha aidan yujar. Mari kita lanjutkan taklim kita. Jadi pakainya nomor urut nazom, bukan pakai halaman. Tidak ada halamannya di kitab ini. Nazom ke 174. Nazom ke 174. Pelajarannya sudah pernah kita pelajari. Inna wa akhwatuha. Inna wa akhwatuha. Inna dan saudara-saudaranya. Inna dan saudara-saudaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna wa akhwatuha. Inna dan saudara-saudaranya. Li inna itu bagi inna. Li inna itu bagi inna. Itu berarti khobar. Berarti kalau khobar muqaddam. Ya, berarti ini khobar muqaddam. Li inna itu bagi inna. Anna walaita laita lakinna la'alla ka'anna dan ka'anna
aksuma kebalikan perkara, aksuma kebalikan perkara, likana yang untuk kana, likana yang bagi kana, min amalin berupa pengamalan, min amalin berupa pengamalan. Maknya itu mausul, lalu ada min setelah ma, berarti min bayan, berarti isi daripada ma adalah amalin, berarti kebalikan amal yang untuk kana, begitu. Jadi kalau diterjemahkan langsung tidak pakai menggunakan apa-apa, aksuma kebalikan apa-apa, likana yang bagi kana, min amalin berupa pengamalan. Boleh juga terjemahannya kita langsung, maknya kita langsung yang ada di min itu. Ka'anna dan ka'anna, aksu kebalikan, aksuma min amalin likana, aksuma likana min amalin kebalikan pengamalan yang untuk kana, kebalikan pengamalan yang untuk kana. Kana itu amalnya adalah tarfaul isma wa tansibul khobar. Kana itu tarfaul isma wa tansibul khobar, berarti inna adalah tansibul isma wa tarfaul khobar. Nah itu kebalikan dari kana. Kita bahas kana dulu. Kita sekarang pelan-pelan saja. Kemarin terlalu ngebut. Misalkan ada kata al-baitu, al-baitu nazifun, rumah itu bersih. Al-baitu nazifun, rumah itu bersih. Dimasuki kana, kana, dimasuki kana di bawahnya saja, biar terlihat. Kanal baitu nazifan, ada perubahan. Kanal baitu nazifan, ini pengulangan, tapi biar lebih yakin. Ini mubtada, ini khobar. Mubtada rofa, khobar juga rofa. Setelah dimasuki kana, ini menjadi isim kana. Isim kana itu rofa. Lalu khobar kana itu nasab. Ini berarti khobar kana. Khobar kana itu nasab. Jadi isim kana, khobar kana. Isim kana itu rofa, khobar kana itu nasab. Nah, inna menurut nazam ini adalah kebalikan kana di dalam beramal. Kita tulis inna. Ini kana wa akhwatuha, kana dan saudara-saudaranya. Inna kebalikannya kana, berarti innal baita nazifun, nazifun. Innal baita nazifun. Jadi inna adalah kebalikan kana di dalam pengamalan. Yang semula mubtada menjadi isim inna. Isim inna itu nasab. Lalu yang semula khobar menjadi khobar inna. Khobar inna itu rofa. Kesimpulannya, inna adalah menasabkan mubtada menjadikan sebagai khobar isimnya, merofakkan khobar dan menjadikan sebagai khobarnya. Jadi inna kebalikan dari kana di dalam beramal, di dalam pengamalan. Ya, itu maknanya. Sekarang kita bahas satu-satu. Inna tidak sendiri, tapi wa akhwatuha dan saudara-saudaranya. Sekarang kita bahas saudara-saudara. Inna adalah pertama inna. Inna lalu anna. Lalu anna. Setelah anna laita. Setelah laita lakinna. Setelah lakinna la'alla. Lalu terakhir ka'anna.
Ya ini kita hitung ka'anna. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6. 6 termasuk inna. Inna, anna, laita, lakinna, la'ala, ka'anna. Inna dan anna itu namanya penguat lit takkid. Lit takkid untuk penguat sesungguhnya. Kalimat yang menggunakan inna lebih kuat daripada yang tidak menggunakan inna. Rumah itu bersih. Sesungguhnya rumah itu bersih. Nah, ini lebih kuat, berarti ada takkid, penguat. Laita untuk tamani. Lit tamani. Apa itu tamani? Berangan-angan. Ya, mudah-mudahan tapi sulit terjangkau, namanya laita. Lakinna lil istidrak. Lil istidrak. Apa itu istidrak? Pengecualian. Pengecualian yang tidak termasuk. Ya. La'alla. La'alla itu adalah lit taroji. Lit taroji. Taroji itu pengharapan. Mengharap, mudah-mudahan. La'alla dan laita artinya sama, mudah-mudahan. Lakina artinya tetapi. Lalu satu lagi ka'anna adalah penyerupaan. Lit tashbih. Tashbih tapi pakai shin. Tashbih, penyerupaan. Jadi untuk penyerupaan. Nah, ini makna dari saudara-saudaranya inna. Tidak ditulis karena sudah sering, maksudnya pelajaran terdahulu. Contohnya innal baita nazifun, sesungguhnya rumah itu bersih. Alimtu annal baita nazifun, saya tahu bahwa rumah itu bersih. Nah, saya tahu bahwa rumah itu bersih. Laital baitu saya ulang, tadi takut salah harokatnya. Innal baita nazifun, sesungguhnya rumah itu bersih. Alimtu annal baita nazifun, saya mengetahui bahwa rumah itu bersih. Laital baita nazifun, mudah-mudahan rumah itu bersih. Nah, mudah-mudahannya sulit terjangkau, berarti pembantunya malas atau rumah yang nggak pernah ditempati. Nah, itu namanya laital baita nazifun. Al baitu nazifun lakin nasahata kadirun. Rumah itu bersih tetapi halaman kotor. Biasanya rumah bersih, halaman bersih. Nah, ini dikecualikan, tetapi halaman kotor. Lakin nasahata kadirun. Nah, ini lakina, contoh lakina. La'allal baita nazifun, mudah-mudahan rumah itu bersih. Nah, ini yang mudah terjangkau. Berarti mengucapkan itu pembantunya rajin. Misalkan orang di rumah itu rajin-rajin. Ya. Ka'annal baita qasrun, seakan-akan rumah itu istana. Ka'annal baita qasrun, seakan-akan rumah itu istana, saking megahnya. Ya, jadi penyerupaan. Persamaannya. Iya. Penyerupaan. Atau iya, artinya seakan-akan begitu. Ya. Nah, itu makna dari akhwat inna. Jadi saya ulang, li inna itu bagi inna, anna laita lakinna la'alla ka anna dan ka anna aksuma likana min amalin, kebalikan pengamalan yang untuk kana, kebalikan pengamalan yang untuk kana. Ka inna zaidan alimun bi anni kuf'un walakin nabnahu
Dihnin. Dihni asalnya dihnin, menyesuaikan nazom sehingga sesuai dengan bi'anni sehingga dihni, padahal dihnin, ya begitu. Seperti kalimat inna zaidan alimun bi'anni kuf'un walakin nabnuhu dzu dihnin. Inna zaidan alimun, sesungguhnya Zaid itu mengetahui, sesungguhnya Zaid itu mengetahui, bi'anni, bahwa sesungguhnya aku, bi'anni, bahwa sesungguhnya aku, kuf'un, sejajar, kuf'un, sekufu, sekufu itu sejajar, ya sama-sama rakyat jelata, sama-sama pejabat, itu namanya kuf'un, ya. Lakin nabnahu, tetapi anaknya, dzudihnin, memiliki sifat hasud. Walakin nabnahu, tetapi anaknya, dzudihnin, memiliki sifat hasud. Nah, itu makna kalimat itu. Yang kita bahas adalah inna isimnya Zaidan, khobarnya alimun. Lalu ada contoh anna. Anna isimnya adalah ya mutakallim, yaitu anni. Kuf'un adalah khobarnya anna. Lalu satu lagi lakinna. Lakinna isimnya adalah ibnahu, bukan dibaca ibnuhu karena nasab, ibnahu. Lalu khobar lakinna adalah dzudihnin. Ya, itu ada 3 contoh dalam kalimat ini, yaitu inna, anna, dan lakinna. Ya, jadi hanya 3 contoh di dalam nazom. Waro'i, waro'i zat tartiba, waro'i peliharalah, zat tartiba urutan ini. Za itu artinya ini, za yang bukan asmaul khamsah, bukan, tetapi za isim isyarah, ya. Jadi ini za isim isyarah. Peliharalah urutan ini, maksudnya inna itu isim lalu khobarnya, anna isim lalu khobarnya, lakina isim dan khobarnya. Itu namanya urutan ini dipelihara. Illa, kecuali fil lazi, di dalam kalimat kalaita fiha au huna ghairul badhi. Seperti contoh kalimat laita fiha au huna ghairul badhi. Laita fiha au huna ghairul badhi. Kita tulis biar mudah. Laita, laita, laita fiha, ya fiha dulu biar mudah. Fiha huna ghairul badhi. Ini sudah diringkas ya. Laita fiha ghairul badhi. Badhi asalnya. Laita huna ghairul badhi. Laita fiha, fiha kita ganti fid dari. Di dalam rumah itu, dari ini muannas. Ya. Biar lebih yakin enggak usah pakai dar. Al-madrasah. Fiha kita ganti al-madrasah karena ini nggak ada tempat kembali. Laita fil madrasah ghairul badhi. Mudah-mudahan di sekolah itu tidak ada orang yang hasud, orang yang ucapannya kotor, orang yang ucap ghairul badhi. Al-badhi, al-badhi orang yang ucapannya kotor. Mudah-mudahan di sekolah itu tidak ada orang yang ucapannya kotor. Laitahuna, mudah-mudahan di sini selain yang ucapannya kotor, tidak ada orang yang ucapannya kotor.
Yang ingin kita bahas bukan mazhab ininya, artinya, tetapi ini adalah jar majrur. Ini adalah zorof. Zorof itu keterangan, ada keterangan waktu, ada keterangan tempat. Nah, ini contoh dari zorof makan, keterangan tempat. Mudah-mudahan di sini, nah ini keterangan tempat, berarti zorof. Jadi kecuali yang berbentuk jar majrur atau zorof, maka boleh dibalik. Baik, pengertiannya adalah waroi dan peliharalah zat tartibi urutan ini, urutan isimnya dulu baru khobarnya, illa kecuali fil ladzi di dalam kalimat yang contohnya seperti ini. Nah, contoh ini awalnya adalah jar majrur dan zorof, maka kalau awalnya berupa jar majrur atau zorof maka boleh dibalik. Ya, jadi inna fil madrasati tilmizun, sesungguhnya di sekolah itu ada murid. Nah, ini berarti boleh dibalik. Sesungguhnya di sekolah itu ada murid, berarti ini isimnya, isim inna, ini khobar inna. Tetapi kalau ini nggak bisa dibalik, inna nazifan al baitu, nah itu nggak boleh. Atau baitun tetap nggak boleh. Jadi yang boleh dibalik adalah kalau khobarnya jar majrur atau zorof, maka bisa dibalik. Yaitu kurang lebih makna syair. Pengamalan inna sudah cukup. Selanjutnya adalah inna itu ada dua. Ada inna yang hamzahnya kasroh menjadi dibaca inna. Ada yang hamzahnya fathah sehingga dibaca anna. Jadi inna ada yang dibaca anna. Ini inna anna. Dua-duanya litakid, tapi ada penggunaannya. Jadi kalau ada kalimat yang ada inna atau anaknya berarti litakid, untuk penguat. Kapan inna, kapan anna, ini mau dibahas. Ya. Wa hamza innaftah lisaddi masdari masaddaha wa fi siwa zakat siri. Kita terjemahkan dari waftah fathahkanlah hamzata inna, hamzahnya inna. Jadi fathahkanlah hamzahnya inna. Lisaddi masdari masaddaha, untuk menempati masdar, masaddaha tempatnya inna, untuk menempati masdar, masaddaha tempatnya inna, tempatnya inna di tempatnya masdar. Selanjutnya wa fi siwa zaka iksir, wa fi siwa zaka siri. Ya, asalnya itu wa fi siwa zaka iksir. Dan di dalam selain hal itu iksir, kasrohkanlah. Dan di dalam selain hal itu iksir, kasrohkanlah. Sekarang yang tempatnya masdar. A'jabani mengagumkan aku atau saya kagum. Annaka bahwa kamu,
Qaimun berdiri. Qaimun berdiri sendiri, dapat berdiri sendiri atau mandiri. Ya. A'jabani annaka qaimun. Saya mengagumkan aku bahwa kamu berdiri. Saya kagum kamu berdiri. Ya, misalkan boleh kepada anak kecil. Lalu kepada orang dewasa berarti ini artinya mandiri begitu. A'jabani annaka qaimun. A'jabani ini fi'il, ini adalah maf'ul bih. Fa'ilnya annaka qaimun. Annaka qaimun bisa dijadikan masdar qiyamuka. Nah, ini yang disebut sadda masaddal masdar, menempati tempatnya masdar. Anna ini menempati tempatnya masdar sehingga dibaca anna bukan inna. Qiyamuka. Ya, qiyamuka. Saya ambil dulu. Saya kagum dengan berdirimu, saya kagum dengan kemandirianmu. Qiyamuka, qiyam ini masdar. Anna ini menempati tempatnya masdar sehingga dibaca anna bukan dibaca inna. Jadi waftah, fathahkanlah hamzah inna jika menempati tempatnya masdar. Selain itu kasrohkanlah. Selain ini kasrohkanlah. Ini juga bisa misalkan yu'jibuni. Yu'jibuni, mengagumkan aku. Annaka qaimun, atau annaka apa saja. Ya, bisa yu'jibuni, bisa a'jabani. Jadi anna itu seringnya adalah di tengah, tapi tidak mesti ya. Inna seringnya di awal, tapi juga tidak mesti. Tapi umumnya adalah anna itu menempati tempatnya masdar sehingga dibaca anna dan bukan dibaca inna. Selain itu maka kasrohkanlah. Selain itu maka kasrohkanlah. Maksudnya qiyamun itu yang masdar ya? Iya. Ini annaka qaimun maknanya adalah qiyamuka. Makna annaka qaimun keseluruhan adalah qiyamuka. Qiyam ini masdar. Berarti ini menempati tempatnya masdar, begitu. Qoma yaqumu yuqimu, qoma yaqumu qiyaman bisa. Qoma yaqumu qiyaman. Qoma yaqumu qiyaman. Iya. Ini sadda Sadda masdar. Iya, menempati tempatnya masdar. Ya. Selanjutnya ini kita mudah-mudahan paham. Jadi a'jabani annaka qaimun ini menempati tempatnya masdar kalimat ini sehingga bisa ditakwil masdar menjadi qiyamuka. Bisa ditakwil masdar menjadi qiyamuka. Karena bisa ditakwil masdar, maka ini yang disebut sadda masaddal masdar, menempati tempatnya masdar sehingga dibaca anna bukan inna. Selain menempati tempatnya masdar, bacalah kasroh. Nah, selain menempati tempatnya masdar dijelaskan pada nazom berikutnya. Jadi nazom berikutnya adalah yang selain menempati tempatnya masdar. Bismillahirrahmanirrahim. Faksir, maka kasrohkanlah fil ibtida di dalam permulaan.
Maksudnya kasrohkan inna, bukan pakai anna. Jadi maksudnya faksir, kasrohkanlah, bacalah inna, bukan bacalah anna. Ya. Fil ibtida, di dalam permulaan. Ya ini innal baita nazifun, nggak boleh di awal kau tahu annal baita nazifun, salah. Ya begitu. Fil ibtida, pertama fil ibtida berarti ibtida itu kasroh. Wa fi bad'is silah, di dalam permulaan silah, di dalam permulaan silah. Isi mausul itu jumlah setelah isi mausul namanya silah. Nah berarti setelah isi mausul, akhafu, saya takut, allazi, kepada zat yang, annahu, bahwa dia, syadidul iqabi, sangat berat siksanya. Di sini nggak ada. Saya mencontohkan akhaful lazi annahu syadidul iqabi. Akhafu, saya takut, allazi, kepada zat yang, annahu, bahwa dia, syadidul iqabi, sangat berat siksanya. Nanti bisa saya tulis. Nah itu contoh di depan silah. Jadi ada allazi, lalu ada inna, maka harus pakai inna, nggak boleh pakai anna, begitu. Jadi bad istilah itu setelah mausul, setelah isi mausul. Wahaisu selanjutnya wahaisu inna liyaminin mukmilah. Wahaisu, dan di tempat, inna mukmilatun, menyempurnakan, liyaminin, untuk sumpah, liyaminin, untuk sumpah. Inna lalu menyempurnakan sumpah, demi Allah, sesungguhnya saya begini. Nah sesungguhnya itu pakai inna karena menyempurnakan sumpah. Demi Allah saya orangnya seperti ini, demi Allah dia orang baik. Nah demi Allah sesungguhnya dia orang baik, sesungguhnya itu pakai inna, nggak boleh pakai anna. Itu namanya menyempurnakan sumpah. Contoh dalam Al-Quran, wal asri innal insana lafi khusrin. Wal asri, demi masa, demi masa, Allah bersumpah demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Nah pakai inna, menyempurnakan sumpah. Jadi sumpah itu penguat. Lalu kalau menggunakan inna apa anna, pakai inna. Ya, jadi untuk menyempurnakan sumpah nggak boleh pakai anna. Au hukitu bil qauli, atau au hukiyat atau diceritakan, dihikayatkan, diceritakan. Bil qauli, dengan kata qaul, dengan kata qaul, diceritakan dengan kata qaul. Jadi qol itu artinya qola, berkata. Ya, misalkan berkata, qola, berkata, siapa aja yang berkata. Jadi qaul itu bisa qola, bisa yakulu. Ya, berkata, misalkan qola Isa, inni abdullah, saya ini bukan Tuhan, saya ini hamba Allah. Qola Isa, Nabi Isa berkata, inni abdullah, saya ini adalah hamba Allah. Inni abdullah pakainya hamzahnya kasrah karena ba'dal qaul. Atau di sini hukiyat bil qaul, penggunaannya adalah qaul. Jadi berkata, siapa yang berkata, lalu pakainya inna, nggak boleh pakai anna. Nah ini namanya ba'dal qaul atau hukiyat bil qaul. Ya, mudah-mudahan paham. Selanjutnya au halat mahalla halin. Nah ini ada contohnya.
au halat mahalla halin kazurtuhu wa inni dzu amalin. Yang terakhir, oh bukan yang terakhir. Ya, au halat atau menempati, mahalla halin tempatnya hal, kedudukannya hal. Kazurtuhu seperti kalimat zurtuhu wa inni dzu amalin. Zurtuhu wa inni dzu amalin, saya mengunjunginya. Zurtuhu saya mengunjunginya, wa inni dalam keadaan sesungguhnya saya dzu amalin memiliki pengharapan. Dzu amalin memiliki pengharapan. Saya mengunjungi dia dalam keadaan saya memiliki pengharapan atau cita-cita atau keinginan. Ya. Jadi wa inni dzu amalin adalah jumlah setelah isim ma'rifat, maka kedudukannya sebagai hal. Jadi mana isim ma'rifatnya? Hu itu isim ma'rifat. Jumlah setelah isim ma'rifat itu adalah hal. Wa inni dzu amalin, nah jumlah setelah isim ma'rifat itu hal. Nah, inna atau anna yang kedudukannya hal menggunakan inna, tidak boleh anna. Jadi wa inni dzu amalin tidak boleh wa anni dzu amalin. Satu lagi, satu nazom lagi, wa kasaru, ulama nahwu mengkasrohkan, min ba'di fi'lin setelah fi'il, ulliko yang dikaitkan, bil lami dengan lam, ka'lam innahu lazu tuqa, seperti kalimat i'lam innahu lazu tuqa. I'lam innahu lazu tuqa, ketahuilah bahwa dia sungguh memiliki ketakwaan. I'lam ketahuilah, annahu bahwa dia, lazu tuqa sungguh memiliki ketakwaan. I'lam umumnya setelah i'lam itu annahu. Lalu mengapa di sini innahu? Karena fi'il itu ulliqa bil lam, dikaitkan dengan lam. Khobarnya ada lamnya, lam taukidnya. Sekarang yang normalnya dulu. I'lam annahu lazu tuqa. Ketahuilah, i'lam innahu lazu tuqa, ketahuilah bahwa dia sungguh memiliki ketakwaan. Ini adalah lam penguat, lam takkid. I'lam ketahuilah, annahu zu tuqa, ini yang normal ini. Setelah i'lam annahu, i'lam ketahuilah annahu bahwa dia memiliki ketakwaan. Nah, tapi karena i'lam ini ada dikaitkan dengan lam, di sini khobarnya ada lamnya, maka di sini inna bukan anna. Begitu pengertiannya. Di sini ada inna bukan anna. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Afdhalu dzikri fa'lam annahu, fa'lam annahu itu annahu, ya. Ya, jadi setelah i'lam itu annahu, tapi karena di sini dikaitkan dengan lam menjadi innahu, inni dzu amalin. Innahu lazu tuqa, innahu lazu tuqa. Demikian pembahasan kita kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya pembahasan inna
masih panjang, berkaitan dengan hamzahnya masih berlanjut.